Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Ghafur, perwakilan dari kelompok 7, akan menjelaskan modernisasi, globalisasi, dan perubahan sosial dalam pembangunan. Konsep dan teori pembangunan. Makna pembangunan adalah seperangkat usaha manusia untuk mengarahkan perubahan sosial dan kebudayaan sesuai dengan tujuan dari kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu mencapai pertumbuhan peradaban kehidupan sosial dan kebudayaan atas dasar target-target yang telah ditetapkan sebelumnya. Paradigma pembangunan. Teori modernisasi dan teori imperialisme. Teori modernisasi memunculkan istilah-istilah modern, pembangunan, pertumbuhan, ekonomi, diferensiasi institusional, pembangunan bangsa, dan sebagainya. Kemudian teori imperialisme memunculkan istilah-istilah ketergantungan, eksploitasi, neokolonialisme, pembebasan, dan sebagainya. Pada teori modernisasi ada aspek ekonomi dan aspek sosiologi. Aspek ekonomi menurut Rostow, pembangunan lebih ditekankan pada tahapan-tahapan pertumbuhan ekonomi atau disebut juga dengan the stage of economic growth. Kemudian aspek sosiologi. Aspek sosiologi ditekankan pada perubahan watak atau karakter antara bangsa di negara maju dan bangsa di negara sedang berkembang. Kemudian akan timbul skala prioritas, manakah yang didahulukan, membangun karakter atau pertumbuhan ekonomi. Teori imperialisme. Pada teori imperialisme ada dua, yaitu konsep pembangunan dan persoalan pembangunan. Konsep pembangunan. Pembangunan merupakan keinginan untuk memperbaiki nasib suatu bangsa dengan berpedoman pada indikator yang ditetapkan. Max Weber mengartikan modernisasi sebagai rasionalisasi pada aspek ekonomi yang bertumpu pada kapitalisme yang wujudnya adalah industrialisasi. Persoalannya kemudian, mengapa penetrasi kapital di barat membawa kemakmuran sedangkan di negara berkembang justru miskin dan keterbelakangan? Penjelasannya ada tiga. Yang pertama, keterbelakangan di negara berkembang adalah diciptakan bukan karena faktor karakter. Kemudian yang kedua, negara kolonialis meninggalkan pola-pola ekonomi yang dibentuk untuk menunjang keperluan negara-negara kapitalis. Alasan yang ketiga adalah negara-negara industri menciptakan kondisi ekonomi global yang mengarah pada potensi negara-negara berkembang sebagai pendukung bagi perkembangan sistem kapitalisme. Modernisasi dan globalisasi struktur masyarakat Indonesia. Pembangunan di Indonesia menitik beratkan pada sumber daya alam yang tersedia dan sumber daya manusia, kemudian kultur bangsa dan letak geografis wilayah negara. Pembangunan di Indonesia ada beberapa persoalan dalam pelaksanaan pembangunannya. Di antaranya adalah yang pertama, orientasi pembangunan yang mengacu pada industrialisasi yang berwawasan ekspor tidak sejalan dengan kondisi geografis wilayah Indonesia sebagai negara. Kemudian yang kedua, kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang tidak bijaksana sehingga penyimpangan hasil-hasil pembangunan. Yang ketiga, kualitas sumber daya manusia dan moralitas penyelenggara negara yang rendah. Yang keempat, kesalahan pengelolaan posisi geografis Indonesia menyebabkan wilayahnya rawan berbagai penyelundupan yang merugikan negara. Dampak modernisasi dan globalisasi di Indonesia. Ada urbanisasi, kepadatan penduduk, transformasi sosial dari masyarakat desa yaitu rural society, kemudian kriminalitas dan kenakalan remaja. Urbanisasi yang merupakan dampak dari sempitnya lapangan kerja di pedesaan, kemudian adat istiadat
pedesaan telah banyak mengekang kehidupan warga masyarakat pedesaan, terutama kaum mudanya yang selalu ingin hidup bebas. Kemudian alasannya jumlah lembaga pendidikan yang terbatas dan selanjutnya sedikitnya tempat-tempat hiburan atau rekreasi. Kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk di daerah perkotaan membawa dampak. Pertama, banyaknya pengangguran yang berakibat pada tindakan kriminal. Kemudian, maraknya pemulung, gelandangan, pengemis, pengamen yang meresahkan masyarakat. Yang ketiga, maraknya tempat tinggal yang tak layak huni yang rentan dengan penyakit. Transformasi sosial dari masyarakat desa atau rural society akan menimbulkan gejala-gejala sosial, misalnya menipisnya rasa kekeluargaan, meningkatnya sikap individualisme, meningkatnya persaingan, pola hidup yang konsumtif, meningkatnya kontrol sosial. Kriminalitas. Akibat ketidaksanggupan bersaing menghalalkan segala cara seperti mencuri, merampok, membunuh, korupsi, penipuan, dan sebagainya. Kenakalan remaja. Gejala ini dipicu oleh semakin pudarnya nilai-nilai budaya bangsa sebagai akibat terkikisnya budaya nasional. Di antaranya adalah pergaulan bebas, vandalisme seperti mencoret-coret fasilitas umum dan sebagainya. 3 pertanyaan yang harus diperhatikan. Yang pertama, tantangan Indonesia di masa depan, respon masyarakat terhadap arus globalisasi dan modernisasi, kemudian kritik terhadap globalisasi. Pada tantangan Indonesia di masa depan, misalnya perkembangan teknologi informasi melalui berbagai peralatan yang semakin canggih telah menjadikan suatu kenyataan bahwa pergeseran nilai-nilai bangsa semakin lama akan mengikis nilai-nilai budaya bangsa. Yang kedua yaitu gaya hidup bangsa yang konsumtif akan tetap menempatkan bangsa Indonesia sebagai bangsa konsumen, bukan sebagai bangsa produsen yang tidak memiliki kekuatan daya saing terhadap bangsa lainnya. Respon masyarakat terhadap arus globalisasi dan modernisasi. Yang pertama, pilihan yang bersifat global adalah sesuatu yang memberikan kesenangan, kemudian diadopsi agar sesuai dengan budaya dan kebutuhan suatu bangsa menurut Robeston. Yang kedua, unsur-unsur global dapat dicampur untuk menghasilkan penemuan baru dan hasil penggabungannya. Yang ketiga, komunikasi global menjadikan peristiwa yang dialami oleh suatu bangsa menjadi bagian dari peristiwa di berbagai kawasan dunia. Kritik terhadap globalisasi. Yang pertama, para pengkritisi globalisasi membuat kesalahan dengan menganggap bahwa aliran budaya hanya satu dan berasal dari satu arah, dari dunia barat menuju negara-negara berkembang. Kenyataannya bahwa budaya barat pun sebenarnya diperkaya oleh masukan dari budaya dan agama dari negara lain. Yang kedua, ada anggapan bahwa masyarakat di negara berkembang adalah konsumen, kemudian bangsa pemakai produk negara maju, objek globalisasi ekonomi dan kultural. Alasan yang ketiga terhadap kritik globalisasi adalah pendapat tersebut merendahkan kekuatan budaya nasional. Bangsa Indonesia masih punya kepribadian sebagai bangsa yang kuat dalam menghadapi arus globalisasi. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.